Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi, di mana pada hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan kepengurusan DPW Insinyur Haji Edi Sulardi, yang alhamdulillah dengan acara ini silaturahmi kita dan kepengurusan yang baru bisa bersinergi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat yang bersama. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih kepada sekretaris saya yang lama saya pindah sekarang posisinya. Tapi insya Allah walaupun pindah posisi tetap istiqomah di Partai Persatuan Pembangunan. Amin. Terus akan memperkenalkan dirilah ke pengurusan yang baru, yang alhamdulillah banyak komunitas yang milenial, artinya yang lebih muda, yang lebih berenergi. Ya mudah-mudahan bisa menambah pengalaman. Nanti kalau masalah pengalaman bertanya kepada yang senior itu. Tapi seniornya bukan senang istri orang, bukan. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini di tempat Pak Haji Edi menambah keakraban dan menambah hubungan silaturahmi kita. Walaupun tidak ada kepentingan yang intinya nanti bisa diomongkan selanjutnya. Nanti saya akan memperkenalkan diri lah kepengurusan yang baru. Kepengurusan yang baru ya Muhammad Topan, masih keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan. Sekjennya masih orang wajah baru Kalamah. Ini Bapak Nang Rahayu, dulunya Panwas Kecamatan Cikupa. Dia sarjana filsafat ini. Sekarang alhamdulillah bisa bergabung ke P3. Beliau ini disuruh gurunya gabung ke P3 karena merasa pesantren. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai. Saya mau pandang Taris Nanang Suryana, Wakil Sekretaris Bidang Penataan Organisasi dan Rahayu. Ini strukturnya masih dalam kesekretariatan. Insya Allah ini yang bakal aktif nih Pak. Kalau Nanang kerja kayaknya. Terus Wakil Sekretaris Bidang Pengendalian Program Ahmad Rimanudin. Muhammad Rimanudin itu anaknya Pak Jatek. Ya. Tapi kena hadir. Bendahara Jabar Sodik Sarjana Hukum dari Jalanan. Bidang fungsional OKK Wakil Ketua Ade Sumarman. Wakil Ketua Bidang Data dan Digital. Alhamdulillah orangnya subur. Anak saya nih. Ini Bapak Syakir Hadir. Iya. Wakil Ketua Bidang Informasi Dewi Komalasari Yasinta. Anaknya Bapak Nurianti. Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Dakwah dan Pesantren Didi Taryadi. Bapak Amin itu kamu lihat ini. Kamu lihat nih? Karakternya anak PLT. Ketua Bidang Kesehatan Sosial Perempuan dan Anak dari Pasir Galuh. Ya. Bukan. Oh, bukan. Udah pindah posisinya. Rafi mana? Oh Rafi juga. Oh iya. Iya. Silahkan aja juga. Di burung. Wakil Ketua bidang itu ya Aceh. Wakil Ketua dari Kepala Negara.
kedua Mujibur Rahman Jajaran. Wakil ketua dia Iniawati ini Ya. Wakil ketua dari Cibadak Balas ini. Ya. Paling senior itu paling senior. Mungkin itu saja Pak, sekedar perkenalan untuk menambah keakraban sebelum acara umroh bersama dimulai. Mudah-mudahan untuk kepengurusan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Insya Allah saya tetap menasehati lah, walaupun dari tujuh sebagai dewan. Nabi awal mursalin Nabiina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam bulan suci Ramadan yang ke-27 ya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat, panjang umur. Mudah-mudahan puasanya juga selesai sampai akhir 30 hari atau 29 sekarang. 30 hari ya. 29. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan dari PAC ya, rekan-rekan PAC. Alhamdulillah SK PAC Kecamatan Cikupa sudah dikeluarkan oleh DPW ya. Sekarang DPW, kemarin kan DPC. Sekarang oleh DPW diterbitkan tanggal 25 2022 kemarin ya. Dan yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji Morodi dari ketua, bendahara, wakil, kepengurusan, saya mohon kerjasamanya. Kita di sini semua sama, tidak ada ketua, tidak ada wakil, tidak ada bendahara, tapi kita bekerja untuk pembesaran partai Islam, partai yang berasaskan Islam, yaitu Partai P3 ya. Jadi kalau untuk di lingkungan pengurusan PAC semua haknya sama, kebijakannya sama, tanggung jawabnya sama, semuanya punya aspirasi, punya inspiratif masing-masing yang nanti kita lakukan bersama. Jadi jangan saya mau wakil, semua sama. Jadi nggak ada ketua, tidak ada wakil, tidak ada bendahara, hak yang sama di Partai P3 dengan tujuannya membangun dan membesarkan Partai P3. Terima kasih buat Pak Haji Edi, ya lupa nih, tuan rumah yang kebetulan beliau juga tokoh P3, lama di P3, beliau juga anggota tim pemenangan kabupaten ya, DPW ya, pemenangan kabupaten. Alhamdulillah Pak Haji Edi sudah menyediakan tempat dan waktunya. Mudah-mudahan Pak Haji Edi selalu diberikan sehat dan panjang umur oleh Allah. Untuk kedepannya mungkin kita akan sedikit merubah stigma ya di Kecamatan Cikupa. Kalau P3 PAC itu, kepengurusan PAC itu seharusnya ada sekretariat, tempat, wadah ya. Tapi sekarang kita pakai sistem online aja dulu. Jadi tetap kita bergerak dalam sistem online, pengenalan, minimal foto, terus nama yang sudah disediakan kemarin itu ya di grup ya. Jadi pertama kita pengenalan dulu untuk masyarakat bahwa pengurus PAC P3 di daerah Cikupa itu ada dan lengkap dan tidak satu titik, dari desa Pasir Gaduh, Bitung, Duku, pokoknya kecamatan terwakili 80% dan 30% juga perempuan di Gaduh. Untuk kedepannya mungkin nanti kita juga akan membuat ranting akar rumput itu diutamakan ya Sri Kandi milenial, karena P3
P3 ini partai yang sudah lama, yang sudah dikenal. Jadi kita nggak usah memperkenalkan P3 sebenarnya. Di tiap desa, tiap RW, tiap RT itu pasti tahu partai P3 pasti tahu. Cuman kita tinggal merawat, membina dan kepengurusannya ke depannya agar lebih baik, lebih terjangkau karena banyaknya nggak tahu siapa sih pengurusnya di Cikupa, siapa sih ketuanya, siapa sih itu banyaknya nggak tahu. Kalau kita langsung ke dewan masyarakat kan nggak mungkin, kedekatannya kurang. Tapi minimal mereka tahu, masyarakat tahu Cikupa itu ada perwakilan pengurusnya. Kayak Pak Muji dari Cikupa ada, dan sebagainya. Yang penting kita di kepengurusan satu keluarga ya, jangan ada aja kita punya beda paham, beda pemahaman, beda keinginan, tapi kita harus kesepakatan bersama. Semua punya hak dan kewajiban yang sama. Jangan merasa gue mah wakil lah, terus bendara. Semua haknya sama, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, dan intinya kita memperjuangkan, membela, insya Allah akan menjadi ibadah karena memperjuangkan kata yang berasaskan Islam. Insya Allah kita niatin ibadah aja. Mudah-mudahan apapun, sekecil apapun perjuangan kita akan menjadi amal ibadah kita nanti di Indonesia aman. Itu mohon kepada rekan-rekan tidak akan ada ketua kalau tidak ada bendahara terus daripada PAC ya. Jadi kita semua harus bekerja sama dengan baik, kedepannya dengan niat membesarkan partai P3 kedepannya insya Allah akan nomor 1 di zona dapil 5 ya. Amin. Kalau saya bilang siapa kita P3 ya 3 kali ya. Siapa kita? P3. Siapa kita? P3. Siapa kita? P3. P3. Menang. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Haji Edi dipersilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Topan dengan Pak Nanang dan Badan Strategis dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini baik di majelis legislatif. Mudah-mudahan diberi keberkahan hari ini sehingga kita bisa merasakan iman bersama. Sebelum kita bicara lebih lanjut, mari ucapan kita rasa bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore ini menjelang buka kita bisa berkumpul, berwajah, tentunya saling kenal mengenali. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, ya, tapi terus-menerus kita bertemu sehingga membicarakan partai kita dan partai lain perkembangannya, dan kita harus apa. Selanjutnya kita mengucapkan salawat dan salam pada pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabatnya, keluarganya, tentunya kita semua. Ya. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada pengurus PAC semuanya yang telah menerima SK. Setelah berjalan sekian lama, 2 bulan ya, 2 bulan, 3 bulan dari proses dari musancap sampai kepada SK. Di kita itu ada proses namanya, kalau di pusat itu muktamar, ya, muktamar di provinsi Muswil, di kabupaten itu musancap, di kecamatan musancap. Nah, ini ranting musran. Nah, ini yang baru masuk bendahara. Oh, Pak Sodik ya. Pak Sodik ya. Selamat datang Pak Sodik, salam kenal. Jadi setelah ini kita harus melakukan musran.
Kalau musrah di sini mungkin nggak kayak PAC kemarin ada acara, tapi bagaimana kita membentuk, ya kan? Karena pengurusan yang lama, nanti itu yang lama cek-cekan ya. Jadi harus bikin yang baru. Ini tugas saya untuk mengarahkan bagaimana bapak-bapak nanti di setiap desa membentuk ranting, ya kan? Ini masing-masing, ada kan masing-masing desa nih ya, ya kan? Ada keterwakilan. Soalnya saya memberikan syarat harus keterwakilan desa ada. Makanya Topan berkali-kali ke saya kemarin untuk dalam membentuk kepengurusan, karena saya formatur, ya kan? Saya formatur seluruh untuk baik untuk pengurusan DPC maupun untuk pengurusan PAC. Tapi untuk pengurusan ranting nanti formaturnya dari ranting yang lama, ya kan, terus dari PAC silakan pengurus PAC, mungkin masing-masing daripada desa itu jadi formatur, terus dari DPC satu, nanti SK-nya dari DPC, SK-nya dari DPC. Nah ini harus segera dilakukan. Karena kita mengejar, kalau ini masih ya pendaftaran, ya kita mau mengadain pendaftaran bulan Agustus ya, bulan Agustus. Ini proses ini lama nih, ranting aja sampai mungkin dapat SK bisa 2-3 bulan, ya 2-3 bulan. Makanya saya ke Topan Pananang segera ini dilakukan, mana yang ada, yang sudah ada ranting yang lama coba di combine ya dengan pengurus yang baru, dengan yang fresh, terutama milenial, ibu-ibunya juga harus sama neng-nengnya ya kan, itu harus 30% sama ya kan, harus ada 30% kayak sekarang 5 kan, ini 30% dari 15 ya kan. 5 itu diwajibkan, kalau enggak ditandatangani. Ya, ini hak istimewa buat kaum perempuan. Ini setelah dibentuk nanti, kalau bisa nanti ada wanita persatuan, ya kan? Ada GMPI, ada GPK, ada di setiap kecamatan, ada AMK, dibentuk semuanya. Makanya diolah agar jadi underbone partai yang solid. Barangkali itu saja kita bicara partai, ya kan? Yang kedepan yang harus kita ini, setelah kita terbentuk nanti kita kumpul kembali, bahas bagaimana caranya agar ini nanti bisa memberikan sesuatu yang baru buat P3 sehingga suara P3 nanti bisa lebih besar. Alhamdulillah tadi saya baca di survei yang dikeluarkan barusan semalam dari indikator IPL ya, P3 sudah 4% sekarang. Syarat 4%-nya mudah-mudahan ini bisa malah ini dengan asumsi margin errornya 2,5 atau 3%. Nah, kalau margin error itu gini, bisa juga berkurang, bisa naik. Ya, kalau kita misalkan di survei 3%, margin error 2,5%, bisa jadi nambah, kita jadi 5,2, atau bisa jadi turun. Ya, bisa jadi turun. Itu survei itu karena margin error tadi ya. Nah, biasanya kalau pilpres itu nggak jauh beda tuh dari margin error. Nggak ada pernah meleset. Ya, kemampuan mereka menghitung secara statistik itu sangat bermanfaat. Sebagai warga negara dan orang pengurus partai politik, jangan mudah diam, jangan terlalu cepat mengambil keputusan, dianalisa dulu. Orang dibutuhin, ya, bagus, ya. Ya, kalau kita mau orang mengeluarkan produk, misalkan kayak zaman Nabi itu lawannya punya kaum Quraisy punya penyair, ya kan, dia mau bikin saya ngejelek-jelekin Nabi, ya kan, pokoknya sahabat Nabi dijelekin, dilawan lagi oleh para penyair yang ada di kuburan itu.
Dulu pernah ada perang media Kompas dengan Republika. Ya kan, saya selalu baca dua karena lagi menarik pembahasan undang-undang Sidiknas. Nah, P3 ada di posisi mendukung Sidiknas. Ternyata gagal karena terlalu apa ini. Nah, itu media dua itu Republika dengan Kompas itu beradu argumen, masing-masing mengeluarkan pendapatnya dengan para ahlinya. Nah, ini wajar. Dan dia harus, pengurus partai harus tahu nih, nanti calon bupati, gubernur, presiden harus tahu tuh riwayat calon, ya kan? Sehingga bisa menentukan ininya. Nah, ini kayaknya ibu ini kurang setuju, ya. Kurang setuju. Ini memang di kita pada umumnya sekarang ini. Tapi kita nggak boleh terus proyek begini, sebab berbahaya. Produk yang berpengaruh kayak kemarin, yang namanya menteri, bupati, gubernur, dia akan presiden, dia akan itu produk hukum ketika dia mengeluarkan sesuatu. Ya, produk mengeluarkan ini. Jadi kalau menteri itu Kepmen, ya kan? Kalau presiden Kepres, kalau gubernur Perbuk, kalau bupati Perbuk, kalau wali kota Perbuk. Itu ketika mengeluarkan izin untuk impor kemarin yang sekarang ketangkep, itu menjadi masalah. Berapa untungnya pengusaha itu ketika triliunan, luar biasa. Kalau kita di sini kayak punten, mohon maaf ya, saya tahu. Barangkali itu saja. Mohon maaf bila ada ucapan saya yang tidak berkenan buat bapak-bapak ibu. Saya Haji Edi Sunardi, Ketua Pemenangan Dapil Kabupaten Tangerang, juga salah satu ketua, wakil ketua di DPW. Insya Allah kita bisa bekerja sama. Saya dulu pernah jadi ketua DPC P3 Kabupaten Tangerang, ya kan? Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan kepada kita perubahan yang baik ini dan memberikan banyak hasil buat kita. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pada pengurus PAC Kecamatan Cikupa yang telah sah mendapatkan SK yang insya Allah saya doakan pengurus PAC Kecamatan Cikupa P3 Kabupaten Tangerang amanah, dapat memberikan warna yang baik buat P3 tentunya, dan bisa memberikan hasil yang terbaik buat P3. Terima kasih. Baik, inilah Ketua PAC baru ya, Bapak Muhammad Ali Topan ya, kita bisa bincang-bincang ya untuk masa jabatan kedepannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara buka bersama di tempat Bapak Insinyur Haji Edi Sunardi sudah terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
Semoga kedepannya kita semua masih bisa berkumpul lagi dalam acara-acara kegiatan P3. P3 tetap di Tangerang Raya, khususnya di Dapil 5, Kecamatan Cikupa Panongan Curug, menjadi partai yang disegani oleh partai-partai yang lain. Semoga P3 kedepannya akan menjadi lebih baik dengan kepengurusan PAC di setiap titik desa-desa Kecamatan Cikupa sudah mulai terbentuk akar rumput dari partai P3. Semoga P3 akan selalu menjadi yang terbaik. P3 menang, menang, menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk acara silaturahmi halal bihalal ya di tempat kediaman Bapak Haji Edi sudah selesai, dan saya ucapkan kepada Bapak Topan selamat menjadi ketua PAC baru Kecamatan Cikupa. Semoga untuk kedepannya lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.